Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Terpadu Darussalam, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Terpadu Darussalam. Yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini, di mana insya Allah pada hari ini saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif. Kemudian kami juga aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di ini tempat. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan pada hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon izin, dalam penyampaian diseminasi budaya positif ini saya tidak bermaksud mengajari. Kita di sini saling berdiskusi. Ini merupakan hasil dari pembelajaran yang sedang saya ikuti, yaitu pendidikan guru penggerak di angkatan 11. Nah, alhamdulillah kemarin di modul 1.4 kami sudah membahas tentang budaya positif. Tentu saja dalam melaksanakan budaya positif ini saya tidak bisa berjalan sendiri atau bergerak sendiri untuk memunculkan ekosistem budaya positif, tetapi butuh dukungan dan support dari Bapak Ibu semuanya. Makanya saya di sini bermaksud untuk berdiskusi kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan materi apa yang telah saya dapat dalam pendidikan guru penggerak ini. Kita mulai saja diseminasi budaya positif. Saya sebagai CGP angkatan 11. Kesepakatan kelas yang pertama, keluar tepat waktu. Nanti kita keluarnya bareng. Meskipun tadi masuknya tidak bareng, kita keluarnya bareng ya. Kita keluar tepat waktu. Kemudian saling menghormati dalam menyampaikan ide dan gagasan. Di sini kita tidak satu arah, kita dua arah saja. Silakan saling berdiskusi, mau bertanya, mau menyanggah, mau menambahkan, silakan. Di forum ini bebas. Kemudian fokus selama diskusi berlangsung. Serius tapi santai ya. Kemudian aktif dalam kegiatan. Silakan Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau disanggah atau mau ditanyakan, boleh langsung saja ditanyakan. Kemudian boleh makan atau minum selama kegiatan berlangsung. Ya, meskipun ada makanan ala kadarnya, ada air dan ada air sama lontong ya seadanya. Terima kasih. Kemudian boleh bertanya di tengah penyampaian materi. Kalau misalnya saya lagi menyampaikan materi dan Bapak Ibu ada sesuatu yang mau ditanyakan, boleh silakan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Jadi jangan nunggu sampai selesai, silakan acungkan tangan terlebih dahulu untuk menanyakan. Bisa dipahami kesepakatannya? Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Oh iya betul, boleh. Nanti kalau misalnya ada keperluan keluar, misalnya mau ke WC, boleh. Jangan ditahan di sini, takut. Ya, baik. Boleh. Terima kasih, kita tambahkan. Boleh izin keluar dengan catatan meminta izin terlebih dahulu. Ya. Lanjut, sudah sepakat? Kita lanjut. Sekarang sebelum ke materi, kita peregangan dulu lah. Mari menggambar. Bisa menggambar? Mungkin kalau dulu di SD yang paling dominan menggambar apa? Gunung ya. Di sini saya tidak akan menilai gambarnya bagus atau tidak. Tapi di sini silakan Bapak Ibu menggambar benda atau objek di mana benda tersebut memiliki arti bagi Bapak Ibu.
benda tersebut bisa menggambarkan diri pribadi, cita-cita, hobi, atau apapun yang berkaitan dengan Bapak Ibu. Boleh. Misalnya Bu Ida mau menggambar saya, boleh. Kenapa Bu Ida bisa menggambar saya? Karena selalu ingat kepada Pak kalau ada tugasnya, boleh seperti itu. Ya, nah ini saya kasih sticky note, boleh bahwa yang bawa pulpen nanti disediakan spidol. Boleh menggambar apa saja Anda bebas. Iya, boleh Pak. Boleh gambar apapun boleh. Kayaknya ada. Ada. Siap. Sediakan spidol. Ini spidolnya. Ini ada bukan satu. Silakan, saya kasih waktu 2 menit untuk menggambar bebas sebebas-bebasnya benda objek. Nah, yang penting benda itu memiliki arti bagi Bapak Ibu. Saya tidak akan menilai ini mau penyol atau enggak. Yang penting itu menggambarkan apa saja bebas. Nanti utarakan ya. Nah, silakan, saya kasih waktu 2 menit. Ada yang sudah? Wah, keren ini. Oh belum. Waduh, ahli gimana? Waduh, mantap. Silakan bebas gambar apa saja. Silakan Ibu Aira, udah. Bebas mau gambar apa saja, mau itu menggambar pasangannya boleh. Sudah? Ada yang sudah? Ada yang siap mengutarakannya? Bu Sri siap? Boleh dari Bu Sri, ada yang sudah? Silakan Bu Sri mau gambar apa? Di sini saya menggambar jam. Menggambar jam. Menggambar Apa? jam. Mungkin ini sedikit menggambarkan diri pribadi. Apa? Jadi saya itu kalau misalnya ada janji atau apapun itu selalu tepat waktu. Jadi kalau saya itu lebih senang menunggu daripada ditunggu. Jadi tidak suka dilurus. Jadi kalau misalnya ada janjian jam 7, berarti saya prepare. Saya misalnya siap-siap harus dari jam berapa gitu. Kadang sebelum jam 7 kurang sudah siap. Daripada saya jam 7 tiba-tiba ada teman saya yang sudah menunggu. Nah, saya tidak suka dilurus, istilahnya seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu terus Bu Sri menggambar jam karena menggambarkan tentang pribadinya, di mana Bu Sri ini selalu mempersiapkan waktu supaya datang tepat waktu. Lebih baik menunggu daripada ditunggu. Silakan, siapa lagi yang mau mengutarakannya? Bu Ida dulu katanya. Iya, terima kasih Pak Aep di sini ya. Ini gambar saya. Mungkin ada yang bisa memperhatikan. Rambutnya Iya, ya di sini ada seseorang yang sedang memasak. Mungkin ini mencerminkan diri saya, karena memang sebetulnya hobi saya itu memasak, Pak. Jadi kalau dengan memasak, rasanya itu perasaan itu lebih tenang, nyaman, santai ya. Jadi dengan segudang aktivitas saya di sekolah, ketika saya pulang ke rumah terus saya masak-masak di dapur tuh kayaknya jadi gimana gitu, tenang
Luar biasa Ibu Ida menggambar seseorang yang sedang memasak karena menggambarkan dirinya yang senang memasak. Kalau mau makannya senang tidak? Oh, kan tenang. Siapa nanti yang mau? Oh, Bruno. Terima kasih. Saya menggambar botol meskipun ya seperti ini gambarnya. Alasan saya menggambar botol adalah karena saya meyakini jika saya membawa apa saja yang saya butuhkan, saya tidak akan merepotkan orang lain, termasuk hal yang sederhana. Jangan sampai saya lagi ngambil pergi kemana tiba-tiba terserah, itu saya tidak suka itu. Jadi hal yang saya gambarkan adalah botol karena ini yang paling sering saya bawa sehari-hari untuk bekerja, untuk ke sekolah maksudnya. Itu Pak. Luar biasa. Yang digambar oleh Wisnu itu botol katanya, karena kalau misalkan lagi makan kemudian tiba-tiba tersendat ya supaya tidak merepotkan orang lain dan tidak paciur ya, tidak dibu. Dua orang lagi ada siapa yang mau Pak Kepala ini mau gambar apa ya? Apa ya? Ini gambarnya ada gambar rumah, orang, pohon, awan dan bulan. Berarti ini suasananya di malam hari ya. Dan kita ketahui bahwa bulan itu terlihat sangat indah di malam hari. Semuanya setuju ya? Setuju. Mungkin karena sang bulan terlihat indah karena dia jauh, ya. Kalau dekat bagaimana? Artinya kita harus bisa merefleksikan hal tersebut dalam kehidupan kita. Kita mungkin boleh berpikir tentang ke masa depan ataupun kita berpikir apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi memang yang terbaik itu adalah hari ini. Jadi intinya apapun yang kita lakukan pada hari ini, kita harus selalu berusaha memberikan yang terbaik, terlepas dari hasil apapun yang baik itu sesuai harapan ataupun tidak sesuai. Intinya kita harus selalu menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. Itu saja dari kami. Tepuk tangan dulu oleh Bapak Kepala, luar biasa, sangat lengkap sekali gambarnya, sangat hebat tentang filosofi kehidupannya. Satu lagi dari Ibu siapa ini yang di belakang, boleh satu orang siapa yang mau? Oh, boleh. Bu Ana. Baik, di sini saya menggambarkan rumah, love dan juga bunga. Kenapa? Menurut saya rumah, kenapa di sini ada love? Karena rumah itu tempat saya bisa mendapatkan kepedulian, kasih sayang, kehangatan. Kemudian kenapa di sini ada bunga? Karena bunga itu identik dengan keindahan. Jadi keindahan, keharmonisan itu yang terdapat di rumah. Seperti itu. Makanya saya sangat senang berada di rumah. Luar biasa. Terima kasih Bu Ana, luar biasa telah menggambar rumah, bunga dan love ya, tanda kasih sayang dan keindahan. Ya luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Mungkin yang lain juga banyak gambar-gambar yang luar biasa yang mencerminkan dari kepribadian masing-masing. Kita lanjut. Nah, ini udah. Pertama, budaya positif. Budaya positif adalah seperangkat nilai, keyakinan dan kebiasaan yang dianut oleh suatu komunitas, dalam hal ini sekolah, yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan positif bagi setiap individu di dalamnya. Budaya positif ini menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung bagi siswa untuk belajar, berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Jadi budaya positif ini budaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman, nyaman bagi anak-anak
sebagaimana kita ketahui sesuai filosofi ke KHD Ki Hajar Dewantara, bahwasanya setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Nah, kita sebagai guru harus bisa meningkatkan atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Di dalam filosofi KHD diibaratkan sebagai seorang petani yang sedang menanam padi. Nah, bagaimana padi ini supaya tumbuh dengan baik? Nah, kita harus menciptakan atau menjadikan budaya positif bagi petaninya. Mungkin dari lingkungannya harus terjauh dari hama, kemudian bagaimana cara pemupukannya. Nah, itu kita terapkan juga dalam lingkungan budaya positif di sini kita sebagai guru di sekolah. Kemudian budaya positif menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa. Dengan adanya budaya positif, siswa akan merasa lebih bahagia, lebih termotivasi dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Apalagi kita yang di pesantren harus diutamakan itu pelayanan kepada anak, sehingga anak itu terasa nyaman, terasa betah terlebih dahulu. Kalau sudah nyaman, sudah betah, insya Allah mereka akan merasa bahagia. Kalau sudah bahagia, mereka belajar dengan baik, motivasinya juga tinggi. Nah, untuk menciptakan budaya positif ini, kita harus saling bekerja sama, tidak hanya oleh satu atau dua orang, semuanya harus bekerja sama. Kemudian apalagi dalam budaya positif ini, kita perlu adanya apa? Konsisten. Nah, kenapa perlu ada konsisten dalam pelaksanaan budaya positif ini? Kenapa kira-kira? Kenapa harus konsisten? Ada? Nah, kenapa harus konsisten? Karena dalam penerapan budaya positif ini bukan targetnya itu bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Jadi bukan hanya usung-usungan gitu. Satu minggu kita menerapkan budaya positif, satu minggu ke depan tidak. Tapi budaya positif ini kita harus mengutamakan kekontinuannya atau kekonsistenan kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, lanjut. Kemudian seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar adalah pergeseran cara pandang atau pendekatan yang mendasar dalam proses belajar. Kalau dahulu mungkin Bapak Ibu pernah mengalami sekolah zaman SD dulu, waktu Bapak Ibu zaman SD sistem pembelajarannya bagaimana? Nah, ada yang mau bisa mengatakan? Nah, boleh bagaimana? Lebih ke? Zaman dulu ya, ketika masih sekolah SD, SMP gitu ya, kalau belajar itu memang kebanyakan gurunya itu menggunakan metode ceramah. Ya, jadi jarang menggunakan model-model pembelajaran yang lain seperti zaman sekarang kan ada performance learning, discovery learning, atau apalagi suka sekarang kan ada games atau menggunakan teknologi. Sekarang kan banyak. Kalau zaman dulu memang kebanyakannya menggunakan metode ceramah. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Sri. Nah, perubahan paradigma belajar, kalau dulu kalau belajar kita di kelas nyimak saja guru kemudian berbicara banyak. Nah, sekarang kita ubah, murid itu menjadi pusat pembelajaran. Yang dulunya pendekatannya itu pasif, nah kita ubah menjadi pendekatan yang aktif. Yang dulu murid itu diam saja, nah sekarang kita ubah menjadi murid yang aktif. Kemudian perubahan paradigma belajar ini sejalan
keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan bekerja sama menjadi semakin penting. Perubahan paradigma belajar ada sebuah upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimalnya. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam kita juga bisa juga kodrat zaman. Sekarang kita itu dalam pembelajaran juga harus menggunakan apa? Menggunakan IT. Jangan sampai kita ketinggalan. Contohnya anak sekarang udah pandai IT, sedangkan gurunya ketinggalan. Nah, untuk mengatasi itu kita harus meningkatkan kompetensi diri. Contoh dalam meningkatkan kompetensi diri apa saja? Misalnya kita mengikuti seminar, kemudian mengikuti workshop. Nah, kita bisa meningkatkan kompetensi kita untuk perubahan paradigma belajar. Lanjut yang berikutnya. Nah, tujuan dari perubahan paradigma belajar ini yang diharapkan dari anak itu yaitu profil belajar Pancasila. Ada berapa profil belajar Pancasila? Ada 6. Apa saja yang pertama? Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini yang diharapkan dari siswa. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi kita di lingkungan pesantren, ini sangat diharapkan sekali dari anak didik kita untuk menciptakan anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bertindakan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ini yang diharapkan dari perubahan paradigma belajar. Lanjut, disiplin positif. Ada yang tahu apa itu disiplin? Disiplin. Disiplin patuh. Boleh apa lagi disiplin itu? Taat juga boleh. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Misalnya ada anak yang pergi ke sekolah itu karena takut hukuman atau takut di poin atau apa. Kira-kira menurut Bapak Ibu di sekolah kita motivasi anak kita bagaimana? Apakah masih karena takut hukuman atau sogokan, ancaman maupun hadiah atau bagaimana? Kira-kira ada yang bisa mengutarakan? Silakan. Terima kasih kepada Pak Aib atas waktunya. Kalau kita melihat dari definisi disiplin positif sendiri dan dihubungkan dengan motivasi siswa yang belajar di Darussalam ini, menurut saya melihat ini sudah diterapkan disiplin positif karena sejak awal mereka sudah ada semacam kesepakatan awal gitu. Jadi kesini mau apa, disuruh siapa, permintaan siapa. Jadi mereka kesini dan salah satu pertimbangannya pun mereka lanjut diterima di sini karena atas kemauan sendiri. Dan ini sudah menunjukkan disiplin positif yang kalau misalnya saja seperti yang dikatakan Pak Ed tadi, perlu adanya konsistensi atau kesinambungan gitu ya. Ini mungkin yang penting bagaimana menjaga niat mereka yang awalnya memang karena keinginan sendiri di sekolahnya dikondisikan supaya kemauan mereka terjaga, terpupuk dan bisa berkembang sehingga kita bisa memperoleh buahnya para alumni yang memiliki disiplin positif untuk nanti disebarkan di masyarakatnya. Itu saja mungkin, terima kasih.
Luar biasa, sangat lengkap sekali jawabannya, bisa mengabarkan bagaimana kondisi anak-anak kita di sekolah kita. Tadi dijelaskan sama Pak Indra bahwasanya di awal masuk ke sekolah itu ada kesepakatan dengan anak, bahkan ditanya apa motivasi kalian masuk ke sini, karena apa? Ternyata jawabannya itu karena kemauan sendiri. Nah itu sudah menjadi sebuah disiplin positif. Nah lanjut. Disiplin positif sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan pada anak sejak dini setiap hari. Sebab disiplin akan membantu karakter positif anak agar kelak menjadi mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana sebaiknya yang dihindari. Nah dalam disiplin positif ini tadi sudah dijelaskan perlunya apa? Konsistensi. Nah ini untuk membentuk karakter anak. Jadi jangan musuh-musuhan kalau bahasa Sunda, harus konsisten. Lanjut. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak, sehingga anak dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab dan berempati. Disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab, tertib serta rasa hormat. Nah, dari disiplin positif ini diharapkan dari anak itu ketika misalnya anak berbuat kesalahan, nah bagaimana dia bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Ini yang diharapkan dari apa? Disiplin positif. Lanjut berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kira-kira Bapak Ibu butuh apa saja? Kira-kira yang mendasar. Butuh minum. Nah, butuh minum. Nah, itu betul. Terus apa lagi? Butuh apa lagi? Butuh kesenangan. Nah, nanti kita lihat apakah minum, kesenangan termasuk kebutuhan dasar manusia yang mana. Nah, kita lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, tadi Miss No mengatakan membutuhkan minum. Minum ini mungkin untuk ini salah satunya untuk bertahan hidup. Kalau misalnya kita tidak minum, kita bisa sampai apa? Dehidrasi. Nah, kalau dehidrasi kan nanti bisa sakit atau apa. Nah, ini salah satunya dari bertahan hidup. Kemudian tadi butuh kesenangan. Nah, ini ada juga butuh kesenangan. Kemudian ada butuh kebebasan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang terakhir yang kelima ada penguasaan. Nah, ini semua pasti semuanya ada di kitab butuh ini. Tapi yang paling utama tadi apa? Bertahan hidup. Nah, kita lanjut poin-poinnya. Bertahan hidup itu tadi butuh makanan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh keamanan dan kesehatan. Kesehatan kita butuh tidak? Butuh, yaitu untuk kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, biasanya kalau kita bekerja kelompok, kemudian kadang, dalam kerja kelompok itu kita harus saling menghargai. Kenapa? Karena takut nanti ada yang merasa ketika pendapatnya itu tidak diterima atau diabaikan oleh orang lain, maka dia merasa kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Nah, kemudian yang berikutnya ada penguasaan. Penguasaan ini apa? Harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat ada kebebasan. Kebebasan ini ada mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Bapak Ibu butuh kesenangan? Nah, kira-kira contoh kesenangan yang Bapak Ibu butuhkan seperti apa? Ada yang mau mengungkapkan? Silakan. Terima kasih Pak.
untuk kesalahan yang mungkin versi kita itu beda-beda, tapi mungkin ini dari versi saya. Kesalahan itu yang pertama, satu di sini kan tertulisnya bermain. Kamu saya satu bisa bermain dengan anak. Kemudian humor, bisa bercanda dengan kawan dan sahabat. Antusias dalam bekerja dan tertawa bersama keluarga. Itu saja Pak Eko. Terima kasih. Berbeda dengan dulu. Itu beberapa masalah. Nah, itu tadi untuk kesenangan karena misalnya bermain dengan anak, kemudian humor kita juga kadang tidak terlalu serius juga, kita kadang butuh canda tawa, kemudian antusias dan tertawa dengan teman-teman. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada studi kasus misalnya gini. Ibu Ambar, guru wali kelas 9B di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Haikal. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Haikal yang seringkali meminta bekal makan. Bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, mari kita berdiskusi. Jadi ini ada anak Doni ini suka minta atau mengambil makanan temannya. Nah, kira-kira kalau ada anak yang seperti itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian kenapa kira-kira alasan Doni mengambil makanan orang lain? Silakan Bimo. Oh boleh, Bu Ida, silakan. Ya baik, terima kasih Pak Arif atas kesempatan yang diberikan. Di sini setelah mengingat kasus tentang Doni yang senantiasa meminta makanan temannya, yang akan saya lakukan di sini saya sebagai Ibu Ambar adalah meneliti atau mencari tahu dulu kira-kira penyebabnya apa. Kalau misalnya di sini kaitannya dengan mengambil makanan temannya atau meminta makanan temannya, otomatis mungkin dia punya satu kebutuhan dasar yang dia tidak penuhi. Mungkin salah satunya kalau yang berkaitan dengan makanan seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Salah satunya makan. Di sini Doni otomatis dia kan tidak bawa bekal, otomatis dia tidak bisa mempertahankan, istilahnya tidak bisa makan, tidak bisa mempertahankan hidupnya, sehingga dia melakukan segala cara bagaimana caranya agar dia mendapatkan bekal makanan. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih buat Bu Ida yang telah mengutarakan permasalahan atau studi kasus dari ini. Jadi menurut Bu Ida itu Doni ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu apa tadi, berupa bertahan hidup. Nah, untuk mengatasi ini perlu diadakan penyelidikan kepada Doni. Nah, apakah dia itu di rumahnya tidak memiliki makanan atau tidak dikasih bekal sama orang tua. Nah, nanti kita akan bahas restitusi ini atau bagaimana penyelesaian ini. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, kita perhatikan dulu, kita lihat dulu apa kebutuhan dasar yang sedang dia cari. Nah, termasuk ini berarti kebutuhan dasar apa di sini? Kebutuhan dasar bertahan hidup. Ada lagi tidak kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Doni? Atau sudah? Sudah bertahan hidup saja. Oh, Pak Indra, silakan boleh. Ini tambahkan mungkin apa, kalau sifatnya memaksa mungkin itu ada semacam keinginan untuk berpuasa. Karena kalau seseorang sudah berani melakukan pemaksaan, ya, sekecil apapun, artinya dia sudah mungkin memerlukan kekuasaan atau menguasai orang yang yang diambil haknya tersebut. Kalau mau istilah Sunda adeger, ya butuh pengakuan semacam itu. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra sudah menambahkan bahwasanya Doni ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu pengakuan dari orang lain. Ada lagi mungkin atau sudah? Nah,
sudah berarti ya tadi berarti Doni ini pertama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup, kemudian ada pengakuan dari orang lain. Adapun cara yang harus kita tempuh yaitu kita jangan langsung asal saja, kita tanya dulu Doni kenapa kamu melakukan hal tersebut, kita cari tahu dulu alasannya. Mungkin seperti itu. Ini untuk kasus ini. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia ini terbagi dua. Ini tadi sudah dibahas sedikit, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang kita harapkan motivasi apa? Internal. Itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau misalnya ada anak yang berangkat ke sekolah karena takut hukuman, nah ini masih termasuk motivasi apa? Motivasi dari luar atau eksternal. Atau ingin mendapatkan imbalan atau pujian, penghargaan orang lain, ini juga sama dari eksternal. Tapi harus sadar dari dirinya bahwasanya kalau hadir ke keluarga waktu itu merupakan apa? Tanggung jawabnya sebagai apa? Sebagai siswa. Nah itu. Lanjut. Nah, ini Al-Fiqh Municipal Reward 1943 wawancara bahwasanya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kalau hukuman itu dan penghargaan itu sifatnya hanya jangka pendek saja. Jadi bukan datang dari apa? Dari kesadaran. Oh iya, silakan beda. Nah, motivasi perilaku manusia, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, jadi penghargaan dan hukuman itu kalau kita prosesnya untuk jangka waktu pendek ya kita bisa katakan berhasil. Tapi kan budaya positif itu bukan dalam jangka waktu pendek, tapi berkelanjutan dan jangka waktu panjang. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau misalnya nanti kita berharap lagi penghargaan, kemudian tidak diberikan penghargaan, apakah anak itu akan semangat tidak melakukan? Tidak ya, karena itu muncul dari luar, bukan dari dirinya. Nah, ketika dikasih hadiah, kalau yang duluan ke kelas dikasih hadiah ciki, bisa permen. Nah, ketika tidak dikasih hadiah, udah aja, telat aja ke sekolahnya karena tidak ada hadiahnya. Nah, itu kan kehilangan motivasi dari dalamnya. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi ketika anak hadir tepat waktu ke kelas karena penghargaan, dia juga tidak sadar bahwasanya hadir tepat waktu itu merupakan sesuatu yang baik. Jadi bukan karena oh iya tepat waktu itu hal yang baik, tapi fokus pada apa? Fokus karena hadir. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Lanjut dulu kelihatan Bu Ida ngantuk-ngantuk. Nah, silakan Bapak Ibu berdiri boleh. Nah, berdiri dulu. Nah, silakan berdiri. Silakan Bapak Ibu bayangkan di depan kalian itu ada whiteboard. Nah, di depan Bapak Ibu itu ada whiteboard. Kemudian tuliskan angka 1 dengan tangan. Silakan tulis angka 1 dengan tangan bagaimana? Angka 2 bagus. Angka 3 bagus. Angka 4 bagaimana angka 4? Boleh. Angka 5 beda-beda, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini ya. Nah, sekarang tugasnya silakan Bapak Ibu
Ibu tulis dengan menggunakan kepala dan badan Bapak Ibu. Misalnya di depan ada whiteboard, Bapak Ibu tulis misalnya angka 1, bagaimana tulisnya? Sekarang angka 2. Iya. Angka 3. Iya, bagus. Angka 4. Iya. Angka 8. Gimana angka 8? Ibu Aida bagaimana? Aduh, satu lagi angka 9. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk dia semuanya. Bapak, alhamdulillah bergerak semuanya. Kita lanjut. Sekarang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, ada pemantau, dan juga ada manajer. Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini? Belum. Nah, atau Bapak Ibu pernah menghukum? Pernah. Nah, nanti kita bahas di sini mana yang lebih efektif ya dalam menangani kasus di siswa. Sebelum dilanjut, kita putar dulu sebuah video. Nah, ini ada video. Bentar ya. Ini ada sebuah video yang menggambarkan tentang 5 posisi kontrol guru. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Dasar kelas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali berulang-ulang? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi. Nah, Tadi ada ilustrasi Naren ini kenapa telat sekolah. Kira-kira sebelum bahas lebih lanjut, ini posisi kontrol ibu guru ini sebagai apa? Ada yang mau mengatakan? Ibu silakan. Boleh. Bu Ana. Sebagai guru penghukum. Indikatornya apa kira-kira tadi yang dikatakan oleh Ibu Guru kepada Anda? Kamu sekarang keliling lapangan 5 kali. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Betul. Tadi Ibu Guru Naren, kamu ini bagaimana telat mulu? Sekarang lari keliling lapangan 5 keliling. Nah, ini merupakan posisi kontrol sebagai apa? Sebagai penghukum. Kita lanjut lagi. Sana lapangan basket.
Ini yang kedua, kira-kira posisi kontrol apa? Ada yang mau mengatakan? Ibu Siti, mangga. Melihat dari cuplikan video tadi, saya rasa itu gurunya membuat anak merasa bersalah. Indikatornya kira-kira apa? Tadi kamu membuat ibu susah saja seperti itu. Itu kan jadi si anak itu merasa bersalah kepada gurunya. Selalu membuat rasa bersalah. Nah, tadi kata ibu guru, kamu itu bagaimana terus melakukan kesalahan, nanti ibu guru dimarahi oleh kepala sekolah, ditegur oleh kepala sekolah. Nah, itu si anak ini menjadi merasa apa? Merasa bersalah. Kita lanjut lagi. Maaf, sorry. Anggaran. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kejam. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Sana. Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini yang ketiga, kira-kira posisi kontrol apa? Ya, Bu Airin, boleh, silakan. Boleh. Sebagai posisi kontrol apa? Sebagai teman, Kenapa sebagai teman? Tadi kata ibu gurunya bagaimana? kata ibu gurunya tadi demi ibu. Betul, ibu ya. Betul, tepuk tangan dulu. Betul, ini posisi kontrolnya sebagai teman, ya. Nah, kita lanjut lagi. Masih kasus yang sama dengan orang yang sama. Nah, terlambat lagi. Sahabat. Selamat pagi, Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nara sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini yang keempat apa? Pemantau. Jadi memberikan konsekuensi kepada anak, tanpa menyadarkan anak bagaimana untuk supaya tidak terlambat lagi, tapi langsung dikasih hukuman dan dipantau sama ibu guru. Ini siapa ya namanya ibu guru? Nama ibu gurunya. Kita lanjut satu lagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa sama saya
yang terakhir, kira-kira siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang video yang kelima? Oh, Miss Ida, silakan. Baik, terima kasih Pak Alep. Melihat kondisi yang kelima, tadi di sini posisi kontrol guru yang diambil adalah sebagai manajer. Ya, kenapa? Karena tadi indikatornya bisa kita saksikan sendiri, ibu gurunya itu sangat sabar sekali dengan memberikan beberapa pertanyaan yang tentunya pertanyaannya membimbing dan mampu membuat siswa berpikir dan bersadar akan kesalahannya. Kemudian juga gurunya mengarahkan juga dan membimbing juga apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk tidak melakukan lagi kesalahan yang sama, sehingga murid itu menjawab atas dasar keyakinan dirinya yang sesuai dengan keyakinan kelasnya. Jadi bisa dilihat kalau guru ini dia bertindak sebagai manajer. Luar biasa tepuknya. Luar biasa, ya betul. Yang terakhir ini bertindak sebagai manajer. Yang pertama, ibu ini menanyakan dulu alasannya kenapa telat. Kemudian dijawab sama Naren bahwasanya dia lupa memasang alarm. Kemudian ditanya apa keyakinan yang telah kamu langgar, yaitu apa? Datang terlambat. Kemudian apa solusi yang akan Naren lakukan? Nah, dia akan mengganti alarm. Kemudian tanya lagi, jika alarmnya mati, siapa yang akan mengingatkan? Ada kakaknya, ada kakek kakaknya, ada ibunya. Nah, ini luar biasa. Kira-kira dari video ini bisa tidak membedakan 5 posisi kontrol sebagai alhamdulillah. Nah, kita lanjut lagi ke materinya. Ya, Kakak Emma tadi. Nah, udah 5 posisi kontrol dulu. Nah, contoh penerapannya ini tadi sebagai penghubung, nada suaranya tinggi, Naren. Nah, bahasa tubuh, mata melotot. Nah, ini tadi bisa dilihat. Nah, kemudian merasa bersalah, nada suaranya ada 15 halus, Naren. Nah, itu merasa bersalah. Kemudian teman, ramah, bagaimana kita berbicara dengan teman. Kemudian pemantau dan juga sudah silakan kerjakan tugas di kelas dan pantau ini. Kemudian ini yang terakhir sebagai apa? Manajer. Nah, kita sebagai guru yang diharapkan itu posisi kontrol itu yang ideal itu apa? Manajer. Karakteristiknya tadi sudah jelas, fokus pada hukuman, penghukum. Kemudian manajer ini memimpin, membimbing dan memberdayakan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Ini kompetensi posisi kontrol yang ideal yang harus kita lakukan. Lanjut. Nah, ini sudah yang paling ideal apa? Manajer. Bapak Ibu pernah melakukan semuanya? Nah, sebagian mungkin ada yang sudah. Nah, kalau sudah tahu ini, kita lebih baik menggunakan nanti posisi kontrol itu sebagai apa? Sebagai manajer. Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, ini disiplin budaya positif yang berikutnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira apa? Silakan. Siapa yang mau memberikan gambaran? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, silakan Bu Sri. Kalau peraturan itu suka dikaitkannya dengan hukuman ya. Jadi kalau misalnya melanggar ada sanksi biasanya. Tapi kalau keyakinan ini berdasarkan kesepakatan bersama. Terus kalau misalnya peraturan kelas ini biasanya lebih berfokus pada apa yang harus dilakukan. Tapi kalau keyakinan itu selalu berfokus tentang apa yang ingin dicapai. Tepuk tangan. Luar biasa tadi tentang mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas bersumber dari kesepakatan bersama, kalau peraturan itu tadi biasanya identik dengan apa? Dengan hukuman. Nah, itu. Kita lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang pertama bersifat lebih abstrak dari peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau menyeluruh. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ketika bikin keyakinan itu jangan datang terlambat, jangan seperti itu keyakinan kelasnya, tapi harus dalam bentuk positif. Apa harusnya? Datanglah atau hadir di kelas tepat waktu.
Tuh. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, nah, sedikit tapi kena semuanya, kena ya. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nanti beda keyakinan kelas antara 9B putra dengan 9B putri. Nah, itu pasti beda. Jadi keyakinan kelas itu mencakup di lingkungan itu saja. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Ketika membuat keyakinan kelas, semuanya silakan usulkan apa keyakinan kelas yang akan dibuat. Nanti kita sepakati bersama, jangan hanya beberapa orang saja. Itu pembentukan keyakinan kelas. Lanjut, terakhir ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu, bagaimana menumbuhkan jiwa anak itu memiliki jiwa yang memiliki sikap rasa tanggung jawab dan bagaimana memperbaiki apa ya kesalahannya. Segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa saja indikatornya? Nih, menstabilkan identitas, contoh kata-katanya, tidak apa-apa berbuat salah. Bapak juga pernah melakukannya, ibu juga pernah melakukannya. Kemudian berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, semua pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini bisa dikatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanya dulu ketika anak melakukan kesalahan, alasannya apa? Jangan ujuk-ujuk dihukum ya. Kemudian apa yang membuatmu melakukan itu? Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang bisa dilontarkan itu, apa yang kamu harapkan dengan melakukan itu? Jadi ketika ada anak yang terlambat, tanya dulu kenapa kamu terlambat. Jangan ujuk-ujuk lari 10 keliling di lapangan, tapi tanya dulu, apakah karena dia telat ketika mengambil makanan, ketika tombolnya telat atau bagaimana? Silakan ditanya dulu. Kemudian yang terakhir dalam restitusi itu menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita tanya lagi, misalkan ada yang datang terlambat, pastikan di keyakinan kelas harus ada hadir tepat waktu. Tanyakan lagi ke anak. Kenapa kita menanyakan lagi ke anak? Karena kan keyakinan kelas itu dibuat secara bersama dan telah disepakati bersama. Jadi otomatis anak itu, oh iya Pak, oh iya Bu, mohon maaf, ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, lanjut di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Fadil ketahuan oleh guru piket bermain bola di dalam kelas pada jam istirahat. Akibat main bola di kelas, jam dinding rusak karena terkena tendangan bola. Nah, nanti ada segitiga restitusinya. Mungkin pertama kita panggil apa? Panggil siapa? Panggil Fadil. Kemudian tanya, kenapa kamu sampai bermain bola di dalam kelas? Nah, kemudian mungkin Fadil itu menjawab, karena saya sedang latihan untuk mengikuti turnamen GSI misalkan. Kemudian kita tanya lagi, kenapa kamu apakah bermain bola di dalam kelas adalah sesuatu hal yang tepat? Mungkin anak menjawabnya bagaimana? Tidak tepat. Ya, itu kita tanya terus sampai di akhir kita tanya, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, ditanya, pasti anak tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena kebajikan yang telah hilangkan itu, yaitu mengganggu ketertiban, juga tidak saling menghargai orang lain. Nah, nanti untuk segitiga restitusi kita bisa terapkan ketika di lapangan. Berikutnya ini terakhir diskusi. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah.
Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Ya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Kira-kira apa tadi yang di posisi kontrol yang dilakukan oleh Pak Lukman? Sebagai apa? Ada yang mau? Boleh? Ada yang mau menjelaskan? Tadi apa? Sebagai apa? Sebagai hukum. Boleh. Tadi kan langsung hukum ya. Cepat lepas sepatumu. Kemudian ada juga membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kemudian bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan? Kalau misalnya Pak Lukman sebagai manajer, dia tanya dulu, kenapa kamu tidak menggunakan sepatu hitam? Mungkin karena sepatunya basah atau apa karena hujan. Kemudian tanya lagi, apa keyakinan kelas yang telah kita buat bersama? Nah, itu keyakinan kelasnya apa? Menggunakan sepatu warna hitam. Kemudian apa untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu apabila sebagai manajer. Kemudian yang terakhir, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Kira-kira setuju tidak kalian? Dengan kenapa tidak? Kenapa? Karena Pak Lukman ini menghukum tanpa menanyakan dulu sebabnya apa. Nah itu ya. Ini tadi tentang posisi kontrol, berarti tentang manajer. Kemudian bagaimana cara mengatasi anak-anak yang bermasalah. Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan tentang budaya positif dari saya. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau mau menyanggah atau mau bertanya, silakan nanti kita diskusikan. Silakan kalau ada yang mau, boleh. Bapak kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak F yang sudah menyampaikan materi dengan sangat lugas, juga jelas bahwa tentang budaya positif ini betul tadi di mukadimah Pak F itu sangat sesuai untuk diterapkan di sekolah SMP Terpadu Darussalam yang dimana notabene SMP Terpadu Darussalam ini adalah sekolah yang berada di lingkungan pondok pesantren, sehingga
budaya positif ini memang sangat cocok untuk kita terapkan. Pada intinya tadi yang sudah kita dengarkan penyampaian dari Pak Ed itu ada beberapa hal yang memang sudah kita lakukan dan ada beberapa hal yang memang belum kita lakukan. Mungkin catatannya atau untuk poin-poin tertentu yang belum kita lakukan, mari kita buat rencana tindak lanjut ke depannya. Mungkin nanti Pak Ed bekerjasama dengan rekan-rekan guru yang lain, terutama dalam pengimplementasiannya dalam budaya positif ini, tentang kesepakatan kelas, bahkan mungkin nanti ke depannya kita punya kesepakatan sekolah. Karena intinya kita itu budaya positif ini ingin menciptakan lingkungan sekolah yang memang betul mendukung pembelajaran bagi murid-murid kita. Karena bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang positif, yang mendukung buat murid-murid kita belajar, maka anak-anak kita akan bingung nanti apakah kita harus tetap belajar dengan berbagai kondisi yang A, B, C, D. Tentunya dengan anak-anak berada pada dalam kondisi yang nyaman, saya sangat meyakini bahwa anak-anak kita itu bisa mencapai potensi terbaiknya. Makanya saya mengajak rekan-rekan guru semuanya, mari dengan adanya diseminasi kegiatan budaya positif ini, kita aplikasikan mulai dari hal sederhana saja dulu, dari keyakinan kelas, kemudian nanti bisa diterapkan dalam kegiatan P5 dan selanjutnya. Makanya nanti ini tidak bisa hanya diterapkan oleh satu atau dua orang guru. Ini harus semuanya, semua guru, semua murid, seluruh stakeholder yang ada di lembaga ini semuanya harus mendukung. Karena jika kita betul-betul bisa mengaplikasikan tentang budaya positif, maka kami meyakini bahwa anak-anak itu akan nyaman dan betah di sini. Mungkin dari kami itu saja. Insya Allah kedepannya kami sebagai pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan akan memberikan kemudahan dan memberikan akses bagi rekan-rekan guru, terutama nanti dalam pelaksanaan pengaplikasian budaya positif di SMP Terpadu Darussalam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Terima kasih untuk masukan serta dukungannya dalam pengaplikasian budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari sekarang kita bisa amalkan di lapangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup dengan pantun. Pergi keluar tidak pamitan, pulang sudah malam. Terima kasih ku haturkan dari hati.